hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataanmu. Setiap hari kuatkanku, firman-Mu yakinkan langkahku. Sungguh ajaib kekuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepada
percaya padamu Yesus. Shalom. Selamat siang saudara. Saudara yang ada di Geraha Mulia maupun yang ada di rumah. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Saudara-saudara, dengan kondisi apapun pada saat ini, kami percaya bahwa saudara ada di tempat yang tepat. Saudara ada di gereja yang dimana saudara bisa bertumbuh dan saudara bisa belajar. Bahwa sekarang tema kita yang bulan-bulan lalu adalah bounce back dan sekarang tema kita adalah leader inside out, di mana gereja kita akan mengajar kepada saudara tentang bagaimana kepemimpinan di dalam hidup saudara. Satu firman Tuhan dari Yeremia 30 ayat 17 berkata demikian, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan kau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Percayalah saudara, saudara bukan orang buangan, saudara bukan orang yang sisa, tapi saudara adalah umat pilihan Tuhan. Di tempat ini saudara adalah orang-orang pemenang. Mari saudara kita bangkit dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa dalam segala kondisi Tuhan yang menyembuhkan bangsa kami, Tuhan yang memulihkan bangsa kami dari segala penyakit, dari segala apapun juga, dan Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan luka-luka dalam kehidupan kami, baik itu luka secara jasmani maupun luka secara batin Tuhan. Dan Tuhan yang memulihkan gereja kami, Tuhan yang memberkati kota kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, dan kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami dari awal hingga akhir. Kami akan bersekutu beribadah dan kami akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan bersekutu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah ataupun di tempat ini, kita mau merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tepuk tangan bersama-sama, yuk. Moving forward, I won't look back and stand amazed by your perfect promise. I won't look back. I'm leaving my past behind. The day when you say that you are mine, whoa, I set my eyes on you, Jesus. The one I hold on to.
always there. You won't fail me. You won't fail me. You won't fail me. Say, God, you never fail me. No, you won't fail me. You won't fail me. You won't fail me. He will never fail you. Oh, you won't fail me. Oh, you won't fail me. Oh, you won't fail me. Oh, I set my eyes on you. Yes, Lord. You're my the one I hold on to. Oh, I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. I set my eyes on you, yes, Lord. You're the one I hold on to. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Yeah, let's go. Sekali lagi berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita bisa menerima urapan dari Tuhan. Bangkitkan rohmu pagi ini. Come on. Mari katakan sama-sama. Kau urapiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu
yang lebih besar. Nyanyikan dengan penuh imanmu. Takkan ku menyerah walau musuh menyerah. Kau yang di dalamku jauh terlebih besar. Tuhan keselamatan dan terang, kepada siapa aku tak akan goyah. Tuhan kau benteng dan perlindunganku, kepada siapa dekat hatiku percaya. Oh Tuhan, Tuhan keselamatan dan terang, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Katakan engkau benteng dan perlindunganku. Tuhan, kau benteng dan perlindungan, Kepada siapa aku gentar, hatiku percaya. Ku percaya. Sejanjimu ku percaya. Dan hidupku sefirman-Mu ku percaya. percaya. Sejanjimu ku percaya. Hidupku sefirman-Mu ku percaya. Sefirman Tuhan, sefirman-Mu ku percaya. Sefirman-Mu ku percaya. Yang percayakan Tuhan, serukan namanya, yeay. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Mari bawa seluruh kehidupan, percayakan seluruh hidup kita kepada Dia yang memegang kendali. Naikkan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik, pengagungan yang terbaik buat Dia, Allah yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, membawa hidup kami.
bisa bangkit berdiri. Dengan penyembahan terbaikmu buat Tuhan. Pengagungan yang terbaik buat Dia. Selagi Engkau masih bisa mempersembahkan kehidupanmu, mari hari ini bawa yang paling baik dari hidup kita. Dia ada di tempat ini dan menjamah setiap hati. Lepaskan setiap belenggu apapun yang mengikat hidupmu. Lepaskan hal-hal yang menghalangi engkau untuk semakin mengerti isi hati Tuhan. Lepaskan hal-hal yang tidak membawa guna dalam hidup kita. Mari bangkitkan rohmu pagi ini. memulihkan setiap jiwa. Manis dan indah, Kamu yang bertata Tuhan, Kau hadir tempat ini. Mari bekerja Roh Kudus dengan lembut dan menjamah setiap kami.
sorga. Ini kami Tuhan, ini kami datang Tuhan, menunduk Tuhan kepada Engkau Tuhan. Ini kami datang memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau Tuhan di tempat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini pujian kami, penyembahan kami yang kami berikan Tuhan, yang mata kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami menunduk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kau berkati setiap hati pikiran kami Tuhan. Agar firman itu yang kami dengar Tuhan bisa tertanam dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, akan ada waktunya firman-Mu itu bertunas Tuhan, bahkan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk Engkau taburi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, saya harap saudara bisa berdiri semua, kita deklarasikan firman Tuhan. 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. People is our mission, connect with God, make disciple. Saudara bisa duduk kembali. Dan saudara, hari ini kita akan dilayani secara online oleh pastor kita, Pastor Senior FGF Gorontalo, saudara. Untuk itu kita sambut Pastor Herdi Huta Barat untuk bisa melayani kita. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh kita diberkati dengan tema bulan-bulan ini, yaitu tentang Leading Inside Out, yang menjelaskan tentang bagaimana kita memimpin atau melayani dimulai dari hati dan terpancar keluar. Kalau kita baca di dalam Alkitab, tokoh-tokoh atau pemimpin, walaupun mereka memang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi selalu ada kekurangannya. Termasuk Abraham, Musa, Daniel, Yusuf, juga Daud dan Salomo. Kita akan belajar hari ini bagaimana kisah tentang Salomo. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, saya bacakan ya. Di dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, di dalam Alkitab 1 Raja-Raja pasal 11, itu judulnya disebutkan Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dalam bahasa Inggrisnya, Solomon's heart turns from the Lord, yang artinya hati Salomo berpaling dari Tuhan. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal 11, saya mulai ayat 1, dikatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel,
Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saya sengaja bikin tulisan merah dan tebal di situ tentang hati, cinta. Hatinya terpaut kepada wanita-wanita. Saya lanjutkan, saudara. Ayat yang ketiga. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, dewa-dewa lain, berhala-berhala lain. Sehingga Salomo tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Sebentar sampai di sini. Saya mau jelaskan bagaimana, coba bayangkan. Salomo hidupnya, hatinya melekat dengan 1000 wanita yang bukan orang-orang percaya kepada Allah. Nah, kalau dia mau adil supaya bisa bertemu dengan istrinya, maka dia harus atur satu hari kepada 1000 istrinya atau gundiknya itu. Maka satu orang wanita dapat giliran sekali 3 tahun. Bayangkan saudaraku, kehidupan Salomo yang dikelilingi dengan wanita-wanita, itu dia akan terganggu hatinya. Dia akan memikirkan makeup wanita, istrinya tentunya, karena mereka cantik-cantik. Dan bagaimana dia harus memberi waktu untuk mendengarkan curhat mereka. Nah, pertanyaannya, kalau udah begitu, kapan lagi waktu Salomo untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan? Karena setiap hari pikiran, hati, dan kegiatannya berputar-putar dengan wanita itu. Tidak hanya itu, tapi juga dia katakan dia memperhatikan mereka di dalam menyembah berhala-berhala mereka. Sehingga Alkitab mencatat bahwa ketika Salomo sudah semakin tua, ketika dia sudah memerintah cukup lama dan dia nyaman, dia merasa sangat makmur dan tenang hidupnya, maka dikatakan hatinya condong kepada Allah-Allah lain. Bandingkan dengan Daud, dikatakan David was a man after God's own heart. Ya, Daud adalah seorang yang berkenan hatinya kepada Allah. Berbeda banget dengan Salomo, saudara. Walaupun Daud memang pernah jatuh dalam dosa, tetapi Daud finishing well. Sementara Salomo, mari kita lihat. Saya mau bagikan 4 hal penting di dalam khotbah hari ini. Yang pertama, memulai dengan baik belum tentu mengakhiri dengan baik. Kita belajar dari kisah Raja Salomo ini. Salomo seorang raja yang sungguh-sungguh luar biasa dipakai Tuhan. Dia memulai kepemimpinannya dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita belajar sini bahwa hidup ini adalah perlombaan iman. Sadar atau tidak sadar, terima atau tidak terima, saya mau katakan saudara bahwa memang hidup ini adalah perlombaan iman. Anugerah Tuhan. Kalau Anda dan saya dikasih Tuhan kesempatan untuk hidup, untuk melayani Tuhan, sadarilah. Dan saya juga mengingatkan kepada diri saya bahwa hidup ini adalah perlombaan iman. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya memulai dengan baik. Ada orang yang semangatnya ketika dia mulai bertobat, percaya Yesus, melayani dengan teman-teman pada tahun pertama dan kedua. Tapi bagaimana dengan perjalanan berikutnya? Bagaimana dengan akhir hidupnya? Mari kita belajar dari Raja Salomo. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, maka Raja Salomo ini prestasinya luar biasa. Dia raja terbesar, termasuk dengan ayahnya. Kemudian dikatakan bahwa dia berjumpa dengan Tuhan 2 kali. Tidak banyak orang yang bertemu atau mempunyai pengalaman rohani yang spesial seperti Salomo. Bertemu Tuhan 2 kali. Dia sangat bijaksana. Mungkin orang yang paling bijaksana di dunia ini. Dan sebagai bukti bahwa dia sangat bijaksana, 40 tahun dia memerintah bangsa Israel. Dan dikatakan selama 40 tahun, rakyat
makmur, tentram, dan tidak ada pertumpahan darah. Bukankah itu luar biasa? Damai seluruh Israel di bawah kepemimpinan Raja Salomo. Dia sangat bijaksana dan namanya sangat termasyhur ke seluruh bangsa. Bahkan sampai raja dan ratu dari luar negara, luar kota datang, Ratu Seba mengunjungi dia dan membawa banyak emas dan harta karun untuk menghormati Raja Salomo karena kemasyhuran dan kebijaksanaannya. Dia sangat-sangat kaya. Wah, luar biasa saudaraku. Dan dia juga diberkati Tuhan sehingga dia bisa membangun bait Allah. Hanya dia yang dipercayakan Tuhan membangun bait Allah dan istananya yang megah luar biasa. Tidak hanya itu, dia menulis 3 kitab di dalam Alkitab, yaitu kitab Amsal, Kidung Agung, dan Pengkhotbah. 3-tiganya ada di dalam Alkitab menjadi berkat buat ratusan juta manusia, termasuk saudara dan saya. Ada 3.000 Amsal yang dia ubah dan juga dia karang 1.005 buah nyanyian. Nah, saudara, mari kita lihat ayat yang ke-6, kita lanjutkan. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan Bani Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Ayat 8. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Jadi dia fokus perhatiannya sudah menyimpang dari menyembah Allah menjadi sibuk ngurusin dewa-dewa atau berhala daripada istri-istrinya. Yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah-Allah mereka. Saudara, coba pikirkan sebentar. Mungkin pada saat itu rakyat menganggap bahwa ini biasa, ya. Karena apa? Karena mereka semuanya sejahtera, aman. Dan juga keluarga dari 1.000 istri atau gundiknya ini pun merasa bangga, ya. Bayangkan, mereka punya mantu seorang raja dan mereka tentunya kecipratan berkat yang luar biasa. Sebenarnya, kalau dipikir, tidak ada yang salah, tidak ada yang keberatan, ya. Tetapi saudara perhatikan di sini. Ternyata itu melukai hati Tuhan. Itu mendukakan roh Tuhan. Coba kita lihat ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Hatinya berbalik dari Tuhan. Hatinya tidak lagi penuh untuk menyembah Tuhan, tetapi setengah-setengah sudah menyembah Baal, berhala, dan dewa-dewa daripada istrinya. Padahal dia sudah ketemu dengan Tuhan 2 kali. Ayat 10. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Mari kita renungkan sebentar. Orang lain berpikir bahwa Salomo masih oke, ya. Nothing wrong with his doing. Ada satu kata-kata bijaksana mengatakan demikian. Your being is much more important than your doing. Keberadaan kita, hati kita, hidup kita itu jauh lebih penting daripada aktivitas, bahkan pelayanan kita. Yang kelihatan dari luar oke, tetapi hati kita mulai menyimpang, hati kita mulai menjauh daripada Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Raja Salomo. Dan kalau kita lihat bagian pertama ini, bahwa walaupun Salomo sudah memulai dengan benar, dengan baik, berkenan kepada Tuhan, tetapi akhir hidupnya dia tidak finishing well seperti ayahnya. Dia justru mengecewakan hati Tuhan. Nah, mari kita belajar bagian kedua dari kisah atau kepemimpinan Raja Salomo. Hati-hati dengan keinginan. Wow, kalau berbicara tentang keinginan, orang luar nggak tahu, saudara. Betul ya? Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Di dalam pandemik COVID-19 seperti sekarang, mungkin di tempat saudara atau di mana-mana sedang lockdown.
sedang membatasi kegiatan. Kita lebih banyak di rumah, bekerja, tinggal di rumah. Saya merasakan, saudara, bahwa kelihatannya Tuhan sedang mengingatkan umat manusia, khususnya anak-anak Tuhan, supaya fokus kita bukan lagi kepada hal-hal yang biasa kita kejar selama ini. Bayangkan, saudara, mungkin selama ini kita memikirkan apa yang bisa kita makan di restoran ini, kita mau nonton di mana, kita mau olahraga apa, mau liburan ke luar negeri kemana dan sebagainya. Sekarang serba tidak bisa. Saya merenungkan bahwa sesungguhnya Tuhan sedang melakukan hal-hal ini untuk mengingatkan manusia ada prioritas yang lebih penting, yaitu hal-hal kekekalan tentang Tuhan. Keinginan kita, Tuhan ingin supaya kita mencari Dia terlebih dahulu. Anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ingatlah di musim COVID ini, Tuhan sedang mengingatkan ini supaya hati dan keinginan kita, mari kita condongkan kepada Dia terlebih dahulu, kepada firman-Nya, kepada hadirat-Nya, bukan hal-hal yang lain. Kita belajar dari Salomo di sini, bagaimana dia mulai melenceng, mulai condong hatinya menjauh daripada Tuhan, yaitu dengan apa, saudara? Memulai keinginan-keinginan kedagingan. Dia mungkin punya 1-2 istri nggak cukup. Dia punya segala sesuatu, tinggal perintah. Dia inginkan wanita yang itu. Dia coba lagi ambil wanita yang lain. Dia coba lagi timbun kekayaan sebanyak-banyaknya untuk kepuasan dirinya. Dan saudaraku, hati-hati. Keinginan ini kalau kita tidak kendalikan, keinginan ini kalau kita tidak berdoa sungguh-sungguh minta kuduskan, keinginan ini kalau tidak kita uji dengan firman Tuhan, maka keinginan ini bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Mungkin itu karir saudara, mungkin itu juga keluarga, atau mungkin hobi saudara, uang, ataupun apa yang Anda inginkan saat ini lebih daripada Tuhan. Dan kalau saudara tidak hati-hati, dan saudara kembangkan, saudara inginkan lebih daripada kerinduan kita mengenal Tuhan, maka bisa itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Itulah yang membuat Raja Salomo terjerat. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Padahal Salomo pada awalnya dia sudah benar, dia merendahkan diri dan Tuhan kasih semuanya. Tapi ada keinginan yang tidak kudus, keinginan untuk memuaskan dirinya, dan itulah yang membuat Raja Salomo mulai menyimpang daripada rencana Allah. Ayat 17, 1 Yohanes pasal 2, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara perhatikanlah. Kalau kita punya keinginan, marilah kita uji. Keinginan ini berkenan kepada Tuhan. Keinginan ini untuk memberkati orang. Keinginan ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Hati-hati saudaraku. Yesus dicobai oleh iblis dengan 3 area ini. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Tapi Yesus menang atas godaan iblis. Adam dan Hawa dicobai oleh si ular tua dengan keinginan. Ya, lihat saudaraku, keinginan. Sejarah iblis Lucifer jatuh kenapa? Karena dia punya keinginan. Itu tertulis di dalam Yesaya pasal 14 ayat 14. Aku hendak, ya, menginginkan naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Disitulah kejatuhan iblis. Dia ingin menyamai Tuhan. Dan Tuhan, dia Raja, Allah, pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menandingi dia. Maka iblis didepak dari surga dan dicampakkan ke bumi. Saudaraku, hati-hati dengan keinginan.
Yakobus pasal 1 ayat 15, mari kita dengarkan baik-baik. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, keinginan, saudara, mungkin mula-mulanya kelihatannya biasa, kelihatannya tidak menyimpang dari firman Tuhan. Tapi mulai hati kita melekat, pikiran kita siang dan malam, keinginan ini, keinginan duniawi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saudara yang sering melihat Facebook, YouTube, juga medsos, hati-hati. Karena keinginan mata dan keinginan daging itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita, yang membuat hati kita condong daripada Tuhan. Bayangkan saudara, Raja Salomo, raja yang luar biasa diurapi Tuhan, dia bisa jatuh. Demikian juga saudara dan saya, kita manusia biasa. Kita lanjutkan saudara. Yang ketiga, kita belajar dari peristiwa Raja Salomo ini. Milikilah komunitas yang membangun. Ini penting saudaraku. Jikalau dalam perjalanan hidup ini saudara ingin supaya terus bertumbuh dan bisa menyelesaikan perlombaan iman dengan baik, ya tidak hanya menjaga keinginan, tetapi kita perlu memiliki komunitas yang membangun, yaitu lingkungan saudara-saudara seiman. Beribadah di gereja. Ikutlah ibadah I-Care. Ikutlah belajar discipleship journey, come, grow, serve, lead. Ikutlah doa di dalam gereja. Ikutlah di dalam pelayanan penginjilan. Itu merupakan satu komunitas, satu pagar yang melindungi kita daripada serangan-serangan si jahat. Kalau saya renungkan, Raja Salomo, dia raja yang sangat-sangat terkenal dan luar biasa. Dan dia memang sangat bijaksana, semua orang mengakui hal itu. Tetapi sayang sekali, dia membangun lingkungan yang tidak membangun imannya. Dia dikelilingi dengan 1000 wanita. Dan kalau saya baca dalam Alkitab, kebutuhan makanan Raja Salomo dan semua orang-orangnya, stafnya, wow, luar biasa saudara. Kudanya, kandang kudanya, wow, luar biasa. Istananya dari emas, peralatan-peralatan di dalamnya semuanya sungguh indah, luar biasa. Nah, Salomo mulai terjerat dengan kenyamanan. Dan tidak hanya itu, saya tidak temukan dalam Alkitab bahwa Raja Salomo punya penasehat. Raja Daud punya penasehat, raja-raja lain punya penasehat, punya mentor. Tetapi yang saya baca dalam Alkitab, Raja Salomo tidak punya penasehat. Dan tidak ada yang menasihati dia ketika dia sudah mulai melenceng. Terlebih lagi komunitasnya adalah hal-hal yang tidak membangun. Ada pepatah mengatakan buku apa yang Anda baca, itu merupakan kawan pergaulan Anda. Ya, kalau kita terlalu banyak membaca atau mendengarkan dari YouTube, dari medsos Facebook setiap hari, itu juga pergaulan Anda. Ibrani pasal 10, 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Anda dan saya. Itu adalah komunitas yang baik untuk membangun iman kita. Anda mungkin seorang karyawan yang baik. Anda mungkin seorang atlet yang baik. Anda mungkin seorang kepala rumah tangga yang baik. Seorang siswa yang baik. Tapi tidak cukup hanya itu. Anda perlu komunitas untuk membangun rohani Anda. Kita belajar dari Raja Salomo. Raja yang luar biasa, diurapi Tuhan, berhikmat. Dia bisa jatuh dalam dosa yang begitu mendalam. Bukan karena kurang imannya, saudara. Bukan karena kurang pengalaman rohaninya. Tetapi karena dia tidak membangun komunitas yang positif buat iman kerohaniannya. Mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Coba lihat saudara, komunitas ini penting sekali. Raja Salomo, bagaimana dia bisa bertahan sekalipun imannya kuat luar biasa. Sekalipun dia berhikmat, kalau dia dikelilingi oleh 1000 wanita yang fokus wanita ini bukan Allah Israel,
tetapi adalah berhala-berhala. Dan dia ketemu dengan mereka setiap hari. Dan Raja Salomo tidak punya penasihat. Dan Raja Salomo dikelilingi dengan segala macam kenikmatan yang super mewah. Mungkin Anda termasuk orang yang sangat sibuk dalam pekerjaan di kantor, atau dalam usaha, atau mungkin sibuk dalam pelayanan. Tetapi ingatlah saudaraku, saudara perlu membangun komunitas yang bisa membuat Anda aman dan bertumbuh di dalam hal-hal rohani. Satu ayat yang indah dan mengingatkan kita. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan sesat, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya bicara kepada anak-anak muda, hati-hati dengan pergaulan. Jangan coba-coba menyerempet dengan dosa, narkoba, pergaulan seks bebas, atau mungkin horoskop, atau mungkin okultisme, kuasa kegelapan, atau ngebut-ngebut, apapun itu. Ingat saudaraku, ketika Anda sudah mulai terbiasa dengan pergaulan yang buruk, maka hal-hal yang sudah ditanamkan selama ini, itu tidak cukup kuat untuk mempertahankan iman saudara, untuk bisa terus di dalam perjalanan, sama seperti Raja Salomo. Nah, bagian keempat yang terakhir, konsekuensi ketidaktaatan. Raja Salomo, dia jatuh dalam dosa yang dalam dan ada konsekuensinya. Kerajaannya terpecah. Itu tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 12. Tetapi digenapkan Tuhan di dalam kitab Raja-Raja yang pasal ke-12. Kemudian Tuhan membangkitkan musuh-musuh Salomo. Saya pikirkan sebentar saudaraku. Tadinya Tuhan itu ya melindungi, membela, menjaga, memberkati Salomo. Tapi karena kesalahan yang begitu dalam dosa Salomo, sehingga Tuhan berduka sedih. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 11, nanti saudara baca ayat 14 dan 23, Tuhan membangkitkan musuh Raja Salomo. Wow, saudaraku. Jadi bayangkan kehidupan Salomo jadi susah dan keturunannya. Karena apa? Tuhan sendiri menjadi lawan dia. Karena itu saudaraku, mari kita hati-hati. Ya, saya bacakan 1 Raja pasal 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yaitu engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Jadi Tuhan katakan hukumannya, kerajaanmu akan terpecah. Selama ini aman, tentram 40 tahun. Tapi karena kau tidak taat dan melukai hatiku, maka akan terpecah. Tapi Tuhan berkata ayat 12, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Saudaraku, Tuhan itu adil. Tuhan itu menghargai ketaatan Daud ayahnya Salomo. Walaupun Salomo sudah begitu parah, tapi dia menghargai Daud ayahnya. Melalui peristiwa ini, anak-anak Salomo menjadi terpecah dan berperang. Saya akan mengakhiri khotbah ini saudaraku. Salomo menulis kitab pengkhotbah, ya. Saudara sudah tahu kitab pengkhotbah itu berisi dengan kata-kata pesimis, dan saya percaya bahwa banyak orang percaya bahwa itu memang ditulis oleh Raja Salomo di akhir hidupnya. Ada ahli Alkitab mengatakan judul daripada kitab pengkhotbah adalah Life Without Jesus, Life Without God has no real meaning. Artinya hidup tanpa Kristus, hidup tanpa Allah, tidak ada artinya. Mari renungkan saudara. Kita belajar hari ini tentang kejatuhan Raja Salomo. Kenapa Tuhan izinkan, saya berpikir, kenapa Tuhan izinkan Salomo yang sudah gagal, sudah jatuh dan mempermalukan namanya, tapi diizinkan menulis kitab di dalam Alkitab, yaitu kitab pengkhotbah. Dan saya pikir-pikir, yaitu untuk pembelajaran. Yaitu supaya kita belajar. Dan kita menyadari bahwa hidup tanpa Kristus tidak ada artinya. Itulah yang diucapkan oleh penulis kitab pengkhotbah ini, yaitu Raja Salomo. Dia ahlinya kesuksesan, dia kaya, dia pintar, dia cerdas, punya segala macam kenikmatan dunia, dia punya kuasa, dia punya
harta benda, ketenaran dan sebagainya. Orang bilang jempol dah, dia sudah punya semuanya. Tetapi dalam kitab Pengkhotbah dia tulis kata sia-sia, kesia-siaan, sia-sia terdapat 37 kali. Wow, saudaraku, kontradiksi. Tetapi mari kita belajar seorang yang ahli. Kalau ada orang yang dia belum pernah kena jatuh narkoba, terus dia testimoni dan mengajak orang, jangan mau terjebak dengan narkoba. Mungkin orang bilang begini, wah kamu belum mengalami sih, ngapain saya dengarin kamu? Tetapi Raja Salomo, dia orang yang sukses, orang yang kaya, punya kenikmatan dunia, sudah dia alami semuanya, punya pengaruh. Dan dia berkata, semua yang kupunya sia-sia tanpa Tuhan. Itu sebabnya dia katakan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, ini nasihat Salomo kepada saudara dan saya, kepada semua kita. Leading inside out, berbicara tentang memimpin, melayani dari dalam hati keluar. Jangan sampai ada keinginan yang menguasai saudara dan saya, sehingga kita menyimpang dari rencana Allah. Inilah dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takutlah kepada Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Taatlah kepada Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah berkorban untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Mari kita taat kepada Kristus sama seperti Yesus taat kepada Bapanya. Dan kita melakukan perintah-perintahnya, sebab ini adalah kewajiban setiap orang. Haleluya. Saya berdoa biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya, terutama di musim pandemi COVID ini, supaya hati kita melekat kepada Tuhan sama seperti Daud, dan dia bisa menyelesaikan finishing well. Mari saudaraku kita berdoa, Tuhan kasih kepada saudara dan saya kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kita nanti bisa berlomba dalam perlombaan iman dan menyelesaikannya dengan baik. Jangan seperti Raja Salomo. Saudaraku, pelajaran tentang Salomo ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan ini, supaya kita hati-hati dengan keinginan kita, dan kita membangun komunitas yang membangun rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan ada konsekuensinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kami ingin belajar taat sama seperti Yesus yang taat kepada Bapa. Dan Yesus taat sampai akhirnya, menyelesaikan panggilannya Tuhan. Terima kasih. Biarlah keteladanan Yesus itu boleh menjadi bagian hidup kami. Kami ingin Tuhan, kami rindu supaya selama kami hidup di dunia ini, dengan sisa umur yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, biarlah hati kami condong kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, hatinya mulai condong kepada hal-hal yang lain, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kami semua diingatkan ya Tuhan, supaya kami kembali kepada Yesus, sumber kehidupan, sumber sejahtera dan sukacita kasih dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, materaikanlah firman-Mu supaya kami terus bertumbuh dan berbuah dalam hidup ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita, dan kita mau nyanyi bersama-sama, oke? Moving forward, I won't look back. I stand amazed by your perfect promise. I won't
Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, anugerah kehidupan kami Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kau telah mengakhiri kami Tuhan. Sebagai pemimpin Tuhan, biar Kau melengkapi setiap kami Tuhan. Biar kami siap Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami. Kami memimpin setiap kami Tuhan, membawa setiap keluarga kami takut akan Tuhan, dan membawa keluarga kami Tuhan selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Saat ini Tuhan kami berkati saudara-saudara kami Tuhan yang pertama kali datang ke tempat ini. Kami berkati saudara Adrian Wonggo Tuhan, saudara Tommy, saudara Patrick Tuhan. Kami berkati hidupnya Tuhan. Ketika Engkau ada di kota ini Tuhan, biar mereka Engkau memberkati Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan Engkau memberkati. Pertemukan dengan orang yang tepat Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan hidupnya Tuhan. Apapun yang menjadi kerjaan mereka Tuhan, biar Engkau terus Tuhan membawa mereka naik Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Dan setiap pekerjaan mereka Engkau buat berhasil Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur saat siang ini Tuhan. Kami membawa persembahan kami Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang Kau beri kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami memberikan persembahan kami Tuhan. Biar persembahan ini menjadi upah yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya Tuhan. Kau memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan menjadi bagian mereka Tuhan. Sehingga mereka terus Tuhan memberkati dan terus memberkati banyak orang Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kita terima berkat Tuhan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Super Sunday IFGF Gorontalo. Terus dorong diri kita untuk semakin hari semakin baik, sama seperti Kristus yang adalah gembala yang baik untuk setiap kita. Happy Sunday, God bless you.